Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Hari ini saya berada di sekitaran stasiun Mukonoso di Hyogokeng, Jepang. Saya akan mengajak kalian jalan-jalan untuk melihat perkampungan yang ada di Jepang. Jadi di belakang saya seperti dilihat ada banyak sawah ya, tapi juga ada rumah ya di belakang. Jadi nanti hari ini saya akan ajak teman-teman jalan-jalan di perkampungan di Jepang. Untuk lengkapnya seperti apa? Ayo ikut saya. Ya, ayo kita jalan-jalan teman-teman. Udaranya sudah cukup gelap. Di sini sudah pukul 7 malam. Sekarang kita lihat ada seperti kontainer ya ini. Mari kita lihat, ini sepertinya kalau di Indonesia ini nggak ada ya. Jadi ini apa? Kita bisa lihat ini adalah, kita sebutnya trunk room atau trunk room ya dalam bahasa Jepang. Jadi para customer atau teman-teman nanti yang mau mencoba jadi bisa untuk melakukan kontrak dengan perusahaan penyewa untuk ruangan ini. Jadi nanti teman-teman bisa bayar berapa untuk per bulannya, nanti mendapatkan satu tempat atau satu kamar atau satu tempat untuk menaruh barang-barang kalau tidak cukup di rumah. Jadi bentukannya seperti apa? Mari kita jalan bersama. Di sini ada banyak kamar ya, ada beberapa buah kamar. Jadi nanti teman-teman bisa beli atau kontrak ya satu kamar untuk menyimpan barang di situ. Jadi barang-barangnya bisa disimpan. Ada juga yang kalau dilihat ya, ada yang tipenya ukurannya besar seperti ini. Ada juga yang satu pintu ya teman-teman, satu pintu seperti ini. Atau ada yang ukurannya lebih kecil, tadi saya lihat ya, ada yang pintunya sekecil ini. Jadi ada berbagai macam jenis tempatnya dan juga harganya nanti pasti akan bermacam-macam. Nah, ini adalah salah satu tempat bagi orang Jepang kalau misalnya di rumah mereka tidak terlalu banyak space atau tempat untuk penyimpanan, maka mereka akan meminjam tempat atau tempat penyimpanan di sini. Ya, ini banyak sekali dan sangat ekosistem ya, sangat eco atau bilang sangat green karena menggunakan barang bekas atau bekas kontainer untuk media penyimpanannya. Tidak perlu adanya membangun rumah, kalian sudah bisa menaruh barang dengan baik. Ya, di sini ada tulisan Jepang juga aturannya ya. Jadi teman-teman nggak boleh menyimpan barang-barang berbahaya seperti alkohol atau barang-barang yang bisa meledak. Yang kedua, tidak boleh menyimpan uang atau barang berharga, tidak boleh menyimpan tanaman atau binatang ya, tidak boleh menyimpan barang-barang yang bisa busuk, atau juga tidak boleh menyimpan barang-barang yang kalau terkena panas itu bisa lembab ya. Jadi kalau lembab nanti dalamnya, karena ini di dalamnya adalah besi ya, jadi bisa karatan. Dan juga tidak boleh menyimpan orang atau menyimpan bagian tubuh orang dan sebagainya. Ini adalah aturannya seperti itu ya. Di sini juga tertulis bahwa pembayarnya tuh peminjamannya per bulan ya, bukan per tahun atau per hari atau per minggu, tapi per bulan. Dan juga kalau memang tertarik untuk mencoba, di sini ada line-nya, jadi kita bisa
cek QR code-nya dan kita bisa tanya-tanya via line. Oke, setelah kita jalan-jalan melihat terang room, mari kita lihat selanjutnya apa saja di sekitar perumahan yang ada di Jepang. Mobilnya juga sangat kecil-kecil ya, city car. Jarang sekali punya mobil yang besar karena terbatasan tempat. Ya, teman-teman bisa dilihat di sini mobilnya satu, garasinya kecil sekali ya. Itu kalau orang yang tidak bisa menyetir dengan baik atau back bisa banyak belakangnya itu badan mobilnya, bodinya. Kita sambil jalan lagi, ada apa lagi di sekitaran sini? Ini sudah malam. Kita juga lihat itu ada mobil kecil dengan garasi yang sempit sama-sama. Jepang, memang di Jepang itu rumah mahal ya, tanah juga mahal, jadi mereka pun punya rumah pun tidak bisa sebesar-besar orang Indonesia secara rata-rata. Pemukiman di Jepang itu memang sepi ya, jadi saya bilang memang sangat jarang lampu juga, dan juga kalau sudah malam mereka jarang keluar, jadi kondisinya malamnya sepi. Tapi di sini selama saya 12 tahun ya di Jepang, saya sangat jarang mendengar kejahatan kalau di jalan. Jadi memang sepi tapi tidak terlalu berbahaya atau angka kriminalnya sangat rendah. Ya, bisa dilihat di pinggir jalan ini ada perkebunan tapi sudah selesai dipanen sepertinya. Ini baru memulai baru karena ini sudah musim summer, jadi ada tanah yang dipakai untuk perkebunan. Lagi kita jalan lagi. Jadi orang Jepang kalau summer atau secara general ya, secara umum orang Jepang itu suka lari teman-teman. Jadi di Jepang ini setiap tahunnya itu terdapat lomba maraton di berbagai daerah. Jadi memang sambil berlari menikmati pemandangan mereka sangat suka sekali. Nah, ini juga bisa dilihat, ini ada rumah juga cukup lumayan dengan garasinya juga di luar. Rumahnya mungkin minimalis tapi garasinya di luar, berbeda dengan tadi yang sangat memaksakan ya, garasinya atau tempat parkirnya itu berada di luar. Dan bisa dilihat di sini ini ada satu rumah ya dengan tempat mobil 1 dan 2, jadi masih bisa mobil satu lagi untuk 2 mobil ya. Jadi kalau saya bilang terhitungnya cukup mewah ya, satu keluarga mempunyai 2 mobil. Wah, ini ada sangat jarang, ini ada abang Gojek. Kalau di sini bukan Gojek ya, tapi Uber Eats. Jadi Uber Eats ini basicnya kalau di Jepang itu memakai sepeda
Tapi ada juga tidak dilarang para Uber Eats ini memakai motor. Jadi lumayan ada yang memakai motor. Ini ada juga lagi nih perkebunan lagi, kebun kecil dengan ada rumah di sampingnya, dan itu ada apartemen ya. Apartemen di Jepang ini tidak gede-gede ya teman-teman, tapi kecil-kecil seperti ini, ada 4 lantai, 5 lantai untuk tinggal. Nah, berjalan kembali, ada apa lagi di sekitaran sini? Kita bisa lihat itu, kalau itu rumah ya, depan ini rumah, dan juga ini ada rumah dengan tempat parkir yang cukup luas. Kalau parkir seperti ini parkir berbayar ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman tinggal di Jepang, punya mobil atau kendaraan, tapi di apartemennya tidak ada tempat parkir atau rumah tidak ada tempat parkir, kita biasa menyewa tempat parkir ya. Dan rata-rata tempat parkir itu disewa dengan harga 1 bulannya sekitar 10.000 sampai 20.000 yen per bulan, atau kalau dirupiahkan sekitar 1,3 sampai 2,6 juta per bulan untuk parkir mobil saja. Ini sekali kebun-kebun. Oke, sambil berjalan lagi, saya sepertinya melihat di depan itu ada taman bermain. Nah, di depan itu ada apartemen ya. Yang tadi saya bilang apartemen di sini rata-rata 3 lantai, 4 lantai, tidak banyak. Dan di sini ada kebun. Kalau dari tadi kita ngelihat kebunnya tidak ada tanamannya nih. Ada kebun dengan ada tanamannya. Ada kereta juga. Di samping kereta, dan ini di depan ini adalah rumah panti jompo ya. Jadi di Jepang ini karena angka hidupnya sangat tinggi ya, jadi juga kebutuhan untuk panti jompo juga sangat tinggi, sedangkan orang-orang sekarang jarang ingin yang mempunyai anak. Jadi sekarang banyak di berbagai daerah di Jepang itu dibikin panti jompo untuk orang-orang dengan umur 60 tahun ke atas. Suasana malamnya hari ini musim panas, tapi udaranya cukup rendah, sekitar 26 derajat dengan angin yang sepoi-sepoi, karena tempat saya berada ini dekat dengan laut, jadi cukup sejuk untuk hari ini berjalan-jalan malam. Nah, kita lihat ada abang Gojek lagi. Di Jepang banyak abang Gojek akhir-akhir ini, karena memang suatu pekerjaan yang cukup menjanjikan. Ini kita ada rumah yang mewah, menjadi rumahnya cukup mewah dengan 2 lantai ya. Kalau di Jepang itu di depannya ini seperti ini, terus di pintu masuk itu tertulis nama ya. Kalau di sini namanya Eguchi-san.
berolahraga jalan pulang ke rumah. Sekarang juga ada satu tipe rumah kembali yang cukup menarik. Rumahnya kotak 2 lantai dengan 2 space untuk mobil ya. Di sebelahnya juga ada rumah seperti ini nih, cukup, kalau saya bilang cukup rumah cukup mewah. Mobilnya pun Lexus ya. Jadi untuk orang yang cukup berada mempunyai rumah dengan tipe seperti itu. Ya, ini kalau kita lihat panti jomponya cukup mewah ya teman-teman. Kita lihat itu panti jomponya dengan fasilitas tempat parkir kalau misalnya memang mau menjenguk, dan itu juga ada satu lagi panti jompo dengan fasilitas yang saya bilang ini cukup bersih dan cukup bagus. Terus saya berjalan di jembatan di bawah dari jalan raya. Nah, kita lihat di sini banyak dindingnya, tapi dindingnya masih bersih walaupun sudah cukup berumur sepertinya. Berbeda ya kalau kita bandingkan dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia dindingnya sudah jadi apa ya? Sudah jadi korbannya anak-anak bomber. Sudah nggak tahan mereka melihat dinding yang cerah. Terus berjalan menyusuri, lihat ada kereta. Jadi saya ini menuju ke stasiun ya, untuk melihat jadi perbedaan apa yang terjadi atau rumah dengan tipe apa yang ada berada di sekitar stasiun dan yang berada agak jauh dari stasiun. Tadi yang saya tunjukkan kepada teman-teman yang mempunyai tempat parkir, mempunyai 2 tingkat, itu adalah rumah yang jaraknya sekitar 10 sampai 15 menit jalan kaki dari stasiun. Nah, untuk apartemen juga di Jepang ada tipe apartemen yang seperti ini ya. Ini berada di samping rel kereta. Kalau orang Jepang itu bilangnya apartemen yang tipe seperti itu adalah mansion. Jadi apartemen tipe mewah. Kalau kita lihat dari dekat ini tipe mansion. Rata-rata kalau bisa dilihat dari jendelanya ya. Jendelanya ini tidak cuma kecil tapi besar. Jadi apartemen ini adalah apartemen untuk lebih ke keluarga. Ya. Ini palang pintu kereta. Jadi ada Pak Polisi juga. Kita sambil jalan lagi. Ada rumah makan ya. Makan untuk ikan fugu. Kereta lewat. Berjalan saya menuju ke stasiun. Sedikit berbeda ya pemandangannya tadi dibandingkan dengan yang agak menjauh dari stasiun. Di sini mulai terdapat bangunan yang tinggi-tinggi
bukan rumah yang pendek-pendek. Jadi memang semakin dekat dengan stasiun, harga untuk tanah di Jepang semakin mahal. Jadi tipe untuk rumah yang ada itu berupa dari tipe rumah yang rumah sendiri, satu rumah, menjadi tipe-tipe apartemen atau tipe mansion atau mansion yang tadi saya bilang. Kita lihat nanti kalau semakin dekat dengan stasiun, mulai cahaya-cahayanya semakin terang ya, karena mulai terdapat lebih banyak sumber kehidupan di sekitaran dari stasiun. Mendekati stasiun, jadi sudah mulai banyak lampu-lampu. Harus menyeberang di zebra cross. Bisa dilihat sudah mulai banyak lampu. Itu ada Hankyu Oasis. Jadi Hankyu Oasis itu adalah supermarket yang ada di sini. Mulai banyak cahaya, lebih terang dibanding tadi ya. Untuk next nanti saya juga akan review atau akan bikin video tentang supermarket yang ada di Jepang. Jadi jangan lupa untuk melihat video saya selanjutnya mengenai belanja di supermarket yang ada di Jepang. Oke, jadi itu tadi sedikit jalan-jalan saya malam-malam di Jepang melihat rumah. Jadi ada beberapa tipe rumah yang sudah saya tunjukkan. Kalau memang kalian suka, setelah ini saya juga akan banyak bikin video mengenai kehidupan di Jepang. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya. Dan kalau ada request, kalian bisa request, nanti akan saya coba bikinkan sesuai dengan request yang teman-teman inginkan. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.